Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Hapsari Kusuma Mardani dengan nomor induk mahasiswa 20101015037 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, mata kuliah Dasar Asuhan Kebidanan Persalinan dengan materi Gentle Bird yang diampu oleh Ibu Dwi Ernawati. Apa itu Gentle Bird? Gentle Bird adalah metode melahirkan dengan pendekatan holistik yang ramah jiwa, menjunjung tinggi kearifan persalinan yang merunduk pada prinsip alam, dan dilakukan pada lingkungan yang bersahabat dan familiar bagi seorang ibu. Gentle Bird dilihat dari asal katanya, gentle dan bird, merupakan suatu proses kelahiran yang lembut. Disebut juga sebagai natural birth. Kemudian, posisi gentle birth dalam sebuah kelahiran adalah menyampaikan pada satu pemahaman bagaimana persalinan dianggap satu hal alamiah yang merupakan siklus kehidupan manusia, menurut Aprilia tahun 2014. Gentle birth menurut salah satu pakar maternitas, Bidan Yesi Aprilia, merupakan konsep persalinan yang tenang dan santun dengan memanfaatkan semua unsur secara alami, sehingga dengan gentle birth, ibu dan bayi diperlakukan sebagai individu atau lakon utama dalam persalinan, bukan tenaga medis ataupun peralatan pendukungnya. Kemudian, dalam Tu Chi Nursing Journal, Gentle Birth adalah konsep dari metode persalinan yang telah dilakukan sejak dahulu kala sebelum berbagai prosedur medis modern dalam proses persalinan menjadi hal yang umum dilakukan seperti saat ini, di mana setiap perempuan yang sedang mengandung dengan kondisi yang sehat memiliki kemampuan untuk melahirkan secara alami tanpa banyak melibatkan penanganan medis secara modern. Hung pada tahun 2009. Jenis persalinan Gentle Birth menurut Aprilia tahun 2014. Gentle Birth terdiri dari beberapa jenis persalinan, yaitu yang pertama adalah Watcher Birth. Persalinan ini dilakukan di dalam air. Tujuannya adalah untuk meringankan sakit pada ibu. Yang kedua adalah Hypnobirth. Selama mengandung, ibu lebih banyak bermeditasi dan menenangkan diri. Kemudian yang ketiga adalah Silence Birth. Selama melahirkan, ibu dibuat serileks mungkin, tidak panik, dan menangis. Kemudian yang terakhir adalah Lotus Birth, di mana persalinan yang membiarkan ari-ari dibiarkan lepas dengan sendirinya. Selanjutnya adalah prinsip persalinan Gentle Birth. Yang pertama, kelahiran adalah sebuah siklus kehidupan yang pasti terjadi. Yang kedua, pengetahuan ibu menjadi modal utama yang diperlukan agar ibu semakin siap menghadapi proses persalinan. Yang ketiga, karena ibu siap menghadapi proses persalinan, maka intervensi medis yang dilakukan akan lebih sedikit sehingga akan sedikit trauma yang dialami. Yang keempat, bayi-bayi yang dilahirkan pada kondisi yang nyaman dan dari ibu yang tidak stres akan memiliki kualitas yang lebih baik ke depannya dibandingkan bayi yang lahir dengan kondisi traumatis. Kemudian, ada 4 hal yang bertujuan untuk mencapai Gentle Birth. Yang pertama adalah semangat, yang kedua bersungguh-sungguh dan berkomitmen, yang ketiga tidak mudah terpengaruh, yang keempat menyatu antara body, mind, and soul. Elemen kunci dalam Gentle Birth yaitu yang pertama, perlunya persiapan, yang kedua, perlunya dukungan untuk melahirkan normal dan alami, yang ketiga, lingkungan yang meyakinkan dan menenangkan,
Yang keempat, dukungan terus-menerus selama persalinan. Yang kelima, suasana tenang. Yang keenam, cahaya redup atau remang-remang. Yang ketujuh, kebebasan bergerak. Selanjutnya, yang kedelapan, mengurangi dan mencegah intervensi yang tidak perlu dalam persalinan. Yang kesembilan, belayan atau sentuhan. Kemudian, penundaan pemotongan tali pusar. Kemudian, ada inisiasi menyusui dini atau IMD dan rooming in. Selanjutnya, hindari trauma dan kekerasan saat persalinan. Yang terakhir adalah pentingnya napas pertama. Selama kontraksi, ibu dianjurkan untuk fokus pada rasa nyaman saat kontraksi datang, kemudian terus fokus pada nafas, buat hembusan lebih panjang dibandingkan tarikan nafas. Jangan biarkan ada kerutan di wajah, terutama alis, dan ketegangan di rahang. Selama kontraksi, ibu harus tersenyum. Jangan biarkan tangan ibu mencengkeram apapun, semua harus rileks. Selanjutnya, izinkan setiap hembusan nafas membuat tubuh ibu seolah membuka dan meringankan segala ketidaknyamanan tubuh. Kemudian, cari posisi yang paling nyaman. Ibu bisa berada di posisi tegak atau bersandar ke depan, berdiri maupun duduk, atau bahkan merangkak. Kemudian, ibu bisa membuat suara dengan low tone, yang mana resonansi dan getarannya dapat membuat panggul ibu menjadi lebih rileks. Misalnya, setiap kali menghembuskan nafas seperti seperti itu. Jadi ada teriakan yang bisa membuat panggul ibu menjadi lebih rileks. Dalam fase persalinan, yang pertama, fase persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Di mana dalam gentle birth, kala pertama dilakukan pemeriksaan kehamilan, konsultasi, USG, dan childbirth. Preparation class overview. Yang pertama adalah di awal proses persalinan sebaiknya tidak hanya rebahan saja, namun juga gerakan tubuh Anda. Atau di sini ibu bisa menggerakkan tubuh ibu. Kemudian yang kedua, gantilah posisi setidaknya setiap setengah hingga 2 jam sekali. Buatlah ruangan di dalam kamar ibu yang nyaman dan luas untuk bergerak. Ibu bisa menggunakan tumpukan selimut di lantai sebagai alas kaki dan tungkai jika ibu bisa menggunakan birthing ball atau beanbag chair untuk bersandar dan untuk menggoyangkan panggul Anda. Itu sangat disarankan, tetapi jika ibu tidak nyaman atau tidak bisa menggunakan birthing ball atau beanbag chair, bisa menggunakan tumpukan selimut sebagai penggantinya. Kemudian, yang ketiga adalah ketika kontraksi datang untuk merendahkan ketidaknyamanan yang ada, berjalan sangat membantu Anda memendekkan fase pertama persalinan karena Anda memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Kemudian pada kala 2, ada parenting class. Yang pertama bisa dilakukan yoga atau senam ibu hamil, yang kedua spa dan pijat ibu hamil, yang ketiga ada hidroterapi. Pada fase 2 ini, ibu harus lebih aktif dan berusaha terhubung dengan tubuh ibu, karena semakin rileks ibu, maka otot di jalan lahir akan semakin lentur dan elastis. Di kala 3 sudah masuk fase persalinan, dan di kala 4 kurang lebih 1 jam setelah dilakukan pemotongan tali pusar. Kemudian, kelebihan dari gentle birth ini sebenarnya ada pada gentle birth adalah sesuatu yang alamiah, sebagaimana kelahiran itu sendiri. Hanya saja, jika benar bisa menerapkan filosofi gentle birth, maka akan bisa lebih siap untuk menyambut proses kelahiran itu sendiri.
menurut Aprilia pada tahun 2014. Apa saja kelebihan Gentlebird? Yang pertama yaitu alami atau normal. Yang kedua, aman. Yang ketiga, trauma persalinan menjadi minimal. Yang keempat, mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, efek gaya gravitasi bumi. Yang keenam, proses persalinan lebih cepat dan efisien. Yang ketujuh, resiko stres janin berkurang. Yang kedelapan, lebih powerful. Yang kesembilan, pendamping biasanya lebih terlibat dalam proses persalinan. Namun, ada juga kekurangan dari metode Gentlebird ini. Yang pertama adalah belum banyak diketahui oleh masyarakat, jadi perlu untuk sosialisasi dan edukasi yang lebih lanjut lagi. Yang kedua adalah belum diterapkan pada masing-masing pelayanan persalinan di pelayanan kesehatan. Referensi dari PPT yang saya buat yaitu ada di http://repository.ump.ac.id dan juga http://irnawati-wordpress.com. Okay, hello baby, welcome to the world. Thanks for your attention. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.